bersatu memacu diri, sing-singkan lengan, benar baring tangan, dengan mendalam kebersamaan. Segarkan jiwa ragamu, gemakan suara nurani, tanam kejujuran, junjung solidaritas, ciptakan prestasi bagi pertiwi. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia berajas Pancasila, penuh tanggung jawab membela kepentingan buruh Indonesia, motivasi perjuangan bersama. SPSI bangkit dan maju menuju tentang pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT Lipah Sejahtera Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kabupaten Ketapang setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan: 1. Kesediaan para calon pengurus sebagaimana disampaikan rekomendasi ke DPC SBSI Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. 2. Usulan penerbitan surat keputusan pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera SBSI PT Lipah Sejahtera. 3. Kesediaan untuk menjadi pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT Lipah Sejahtera memutuskan menetapkan: 1. Menegaskan susunan pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia masa bakti 1 Oktober sampai dengan 1 Oktober 1 Oktober 2020 sampai dengan 1 Oktober 2022 dengan komposisi sebagai berikut: Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT Lipah Sejahtera. Jabatan: Ketua Agus Billy, Wakil Ketua 1 Martinus Bolodadi, Wakil Ketua 2 Alfredus Quirinus, Wakil Ketua Agustinus Supriyadin, Wakil Ketua Julius Tangguh Engge, Sekretaris Junaidin, Wakil Sekretaris Sarjana Aryawan, Bendahara Sumiran, Penasihat Umum Agus Ombo Bulo, Agus Umbu Kolo, Penasihat Spiritual Saleh Timotius Jawa Abdul Rahman, Pemuda dan Olahraga Bernardus Bulu Bili, Koordinator Umum Damianus Yanto, Humas K17 Imron Jailani, Humas G8 Budi Berdata, Humas P21 Yanto, Humas P9 Yudi Prihatin, Humas P42 Simon Umbulele, Humas H42 membuat laporan kegiatan bersifat rutin maupun situasional diminta maupun tidak oleh DPP SBSI, Korwil SBSI dan DPC SBSI merupakan tanggung jawab pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PKSBSI PT Lipah Sejahtera. Ketiga, menugaskan serta mengesahkan nama-nama tersebut dalam surat keputusan ini untuk menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ADART. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditandatangani hingga pada 1 Oktober 2022. Jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki seperlunya. Kelima, dengan keluarnya surat keputusan ini, maka surat keputusan dengan nomor 01 SK DPC SBSI strip 8 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi. Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 1 Oktober 2020.
Dan saya sebagai Ketua DPC SBSI akan menyerahkan bendera ini kepada pengurus sehingga kita ini di sini yang bekerja di PT Limpah Sejahtera ini dapat mengibarkan bendera ini kepada siapapun yang merasa dirinya berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini 20 DPC SBSI kehendak yang ada di PT Limpah ini untuk bersatu bersama untuk membangun anggota dan perusahaan yang ada di PT Limpah Sejahtera ini. Demikian dan terima kasih. Harus dilaksanakan dengan cara seksama dan konsekuen untuk membela para buruh yang ada di PT Limpah ini. Apakah saudara bersedia? Siap. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi dan merestui niat baik kita untuk banyak orang di PT Limpah ini. Terima kasih. ...2020 tentang pengurus ada di PT Limpah Sejahtera ini. Demikian dan terima kasih. Harus dilaksanakan dengan cara seksama dan konsekuen untuk membela para buruh yang ada di PT Limpah ini. Apakah saudara bersedia? Siap. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi dan merestui niat baik kita bersatu memaju diri. Sing-singkan lengan, dengar perintangan dengan mendalam kebersamaan. Segarkan jiwa ragamu, gemakan suara nurani, tanam kejujuran, junjung solidaritas, ciptakan prestasi bagi pertiwi. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia berajas Pancasila, penuh tanggung jawab membela kepentingan buruh Indonesia, motivasi perjuangan bersama. SBSI bangkit dan maju menuju kesejahteraan. Serikat Buruh pengurus komisariat yang ada di Ketapang ini adalah 33 perusahaan, Bapak Ibu semua. 33 perusahaan, ya. 41.000 lebih anggota kita lengkap dengan KTA-nya. Kalau ada orang ngaku SBSI tidak ada KTA, berarti dia hanya mau menampeng, mau hanya memakai nama besar SBSI di bawah pimpinan Nusmito Dewa yang ada di Kabupaten Ketapang ini. Saya sering mendapati di perusahaan ketika ada tenaga kerja bermasalah, dia mengaku dari SBSI tapi tidak ada anggotanya. Itu artinya kita juga bersyukur bahwa nama SBSI dan nama pimpinan SBSI di Kabupaten Ketapang ini tetap konsisten membantu dan memperjuangkan buruh. Jadi pada hari ini kawan-kawan yang telah dibentuk, dilantik pengurus, sudah ada 3 periode pengurusan di sini. Yang pertama dulu di bawah pimpinan Pak Ahmad Parini. Yang pertama dulu ketuanya Ahmad Parini. Setelah Ahmad Parini masuk lagi kepada Erpanus Mansur. Dan sekarang periode yang ketiga masuk lagi kepada Bapak Agus Billy. Di sini kawan-kawan semua yang bekerja di perusahaan ini jangan takut dan jangan khawatir. Selagi kita pada koridor yang ada, pada mekanisme yang ada, kita jangan takut. Terkecuali kita ada sebuah penyimpangan aturan dan tidak memahami aturan, itu baru kita takut. Baik, pada hari ini saya membawa tema, ya.
bersatu bersama membangun limpah sejahtera, investasi jaya, buruh sejahtera. Hari ini tadi saya tiba-tiba di percetakan, apa saya pikir tema saya, karena saya sudah mengalami semua itu. Akhirnya dengan 1 menit 1 detik otak saya berjalan, saya langsung mengambil tema ini. Saya koordinasi dengan pihak perusahaan tadi, bagaimana Pak tema ini? Oh bagus katanya. Artinya bahwa perusahaan ini berdiri di Ketapang ini, di Sungai Melayu ini, bahwa bapak-bapak ibu semua juga punya modal, Bapak ya. Bapak punya modal enggak datang di sini? Perusahaan ini berdiri punya modal enggak? Punya modal. Apa modalnya? Masyarakat di sini menyerahkan tanahnya kepada perusahaan. Itulah modal utama. Kalau orang kaya di Jakarta sana punya uang, tapi kalau masyarakat tidak mau menyerahkan tanahnya, itu juga tidak jalan hal tersebut. Benar nggak? Itu artinya kita di sini sudah punya modal. Masyarakat punya modal, orang Jakarta sana investasi di sini punya uang. Jadi sama-sama kita punya modal. Maka berkaitan dengan hal tersebut, bukan hanya perusahaan yang jaya dan sejahtera. Kenapa saya tidak menyebut pimpinan perusahaan di sana sejahtera? Dia sudah lebih daripada sejahtera. Makanya dia suatu pemikiran adalah jaya. Jaya artinya dia membentuk perusahaan di sini, nanti di Sintang atau di mana lagi, artinya dia jaya. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita pada hari ini, kaum pekerja dimanapun yang berada di Kabupaten Ketapang ini, sejahterakah buruh ini? Tidak. Belum. Saya mau tanya, kita sebagai buruh sejahterakah buruh ini? Belum. Kebetulan saya 9 tahun dulu bekerja di perusahaan, saya juga belum mendapatkan kesejahteraan itu. Kembali kepada itu, ketika tenaga kerja datang di kantor saya minta pembelaan dan minta advokasi, sebelum dia menyampaikan itu, saya sudah merasakan apa yang saya rasakan ketika saya bekerja di perusahaan. Dianiaya saya di situ, dimasukkan saya di penjara pada waktu itu. Tetapi Tuhan punya kata lain, Tuhan punya kehendak lain untuk membentuk karakter saya, sehingga saya dapat memperjuangkan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Ketapang ini. 1 tahun yang lalu saya membela karyawan di PT WHW, Pak ya. Saya melakukan gugatan, 2 tahun tidak bekerja. Saya gugat sampai ke Pengadilan Negeri Pontianak. Akhirnya saya menang dan karyawan itu dipekerjakan lagi selama 2 tahun, gajinya dibayar. Karena apa? Di situ benar-benar ada suatu penyimpangan dan peraturan dan perundang-undangan. Maka untuk itu ada 4 konsep dasar yang saya selalu menyampaikan kepada para pekerja pada sore hari ini. 4 konsep dasar tersebut. Dan ini sampai hari ini kami sebagai DPC SPSI tetap konsisten melaksanakan itu. Yang pertama adalah ketulusan. Kenapa harus tulus? Saya mau tanya, Bapak Ibu datang ke sini tulus dah? Tulus. Tulus itu artinya adalah ada iman yang berkarya dalam diri kita. Ada kuasa Allah yang bekerja dalam jiwa kita supaya kita adalah tulus datang ke sini. Kami juga di sini adalah tulus datang sini untuk melaksanakan pelantikan ini. Tapi tulus tersebut Bapak Ibu semua tidaklah cukup. Apalah artinya sebuah ketulusan tapi dia tidak kompak? Ya. Kalau dia tidak kompak, kalau sudah kompak, tulus itu juga baik. Tetapi ada hal lagi. Kalau kita tulus tidak kompak, dia ketulusan ada, dia ketulusan tapi tidak kompak, tapi dia kompak tapi tidak tulus. Kenapa dibalik seperti ini? Kalau dia hanya kompak berarti dia tidak tulus, ada sebuah kepentingan dengan dia. Tapi sampai hari ini Nusmito Dewa tidak punya kepentingan dalam hal ini. Kepentingan saya adalah saya tidak mau pekerja yang ada di Kabupaten Ketapang ini tidak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan mekanisme tersebut. Poin yang ketiga adalah mekanisme. Mekanisme apa? Regulasi yang telah dibuat oleh negara, oleh DPR, dibuat oleh DPR dan disahkan oleh pemerintah. Melalui DPR, disahkan oleh DPR, bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat undang-undang tersebut. Regulasi, kita harus paham dengan regulasi tersebut. Apa regulasinya? Yang saya bilang tadi adalah Undang-Undang 21, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003
Saya berharap kepada para pengurus nanti dipelajari undang-undang tersebut dan banyak lagi turunan-turunannya. Sebentar lagi juga ada undang-undang baru. Nanti saya akan jelaskan. Yang keempat adalah swadaya. Apa arti swadaya? Kalau kita sudah tulus, kompak, mekanisme swadaya. Yang keempat adalah swadaya. Bagaimana kita bisa kuat? Tentu juga ada swadaya, ada cos yang dipotong lewat perusahaan. Saya juga berterima kasih kepada PT Limpah Sejahtera ini yang juga sudah merespon segala yang apa kita bicarakan dengan pihak perusahaan. Apa yang dikatakan saudara Billy tadi tentang pensiun dan juga tentang almarhum Sumiran, itu sudah kita bicarakan dengan tingkat tinggi, yaitu di Pontianak. Ya, itu sudah ada kejelasan ya. Jadi artinya bahwa pihak perusahaan bukan juga artinya tidak respon dalam hal ini, tapi memang kita di bawah ini yang tidak respon, tidak menangkap itu juga untuk belum mampu untuk menyampaikan secara regulasi-regulasi tersebut. Tetapi kalau pengurusnya sudah menyampaikan sesuai dengan mekanisme, saya yakin tidak ada satupun orang di Indonesia ini yang kebal hukum. Ya, jangankan kita ini, coba kita lihat bintang 3 saja bisa masuk penjara, ya. Karena apa? Karena ada sebuah pelanggaran mekanisme dan peraturan tersebut. Jadi berkaitan tadi yang pensiun dan almarhum itu kita sudah bicarakan. Yang pensiun ada yang memang tepat harus pensiun, ada juga memang ada sebuah penyimpangan administrasi ketika dia masuk bekerja. Saya harap juga kepada seluruh anggota yang ada di PT Limpah ini, tolong diperhatikan namanya, datanya. Misalnya namanya Lusminto Dewa. Kalau misalnya di KTP itu hanya Lusminto De, tetapi nanti di perusahaan itu di jam sosial Lusminto Dewa tidak disingkat, itu juga masalah. Makanya data ini tolong diinformasikan kepada perusahaan harus yang tepat, ya. Begitu juga dengan bantuan pemerintah yang pada saat ini dapat 600.000 dalam 1 bulan selama 4 bulan. Ya kan? Ada yang sudah dapat belum? Ada yang belum dapat? Yang belum dapat kita juga tidak menyalahkan perusahaan. Ya, itu yang saya bilang tadi, data mau valid. Misalnya namanya mau Muhammad M Musarani misalnya, tetapi di KTP-nya itu adalah Muhammad Musarani. Ini yang jadi masalah. Kenapa ini selalu saya sampaikan setiap saya pertemuan, bahwa data ini sangat diperhatikan. Ketika memberi data itu jangan disingkat-singkat. Kalau di KTP-nya Muhammad Musarani, di KK-nya juga harus Muhammad Musarani. Kadang-kadang itu di KK M Musarani, di KTP-nya Muhammad Musarani. Seperti itu. Ini juga data ini yang sangat diperhatikan, ya, supaya nanti bantuan-bantuan pemerintah melalui buruh ini itu bisa diakomodir dan tidak ada kendala-kendala. Ya, bulan ini kalau tidak salah itu tahap yang kedua akan cair lagi 600.000 1 bulan, kan lumayan, dapat 3 karung beras, ya kan? Ya, dapat 3 karung beras, kan lumayan. Kebetulan kami juga Bapak Ibu, kami juga ada bantuan. Kebetulan kami di pengurus DPC itu juga adalah ada BPJS Ketenagakerjaan Mandiri, ya, mandiri. Jadi BPJS Ketenagakerjaan Mandiri tersebut dia tidak bekerja di perusahaan, tapi adalah bekerja sendiri. Itu bisa didaftarkan juga, dapat bantuan. Sama, haknya sama, santunannya sama. Ketika meninggal dunia, ketika kecelakaan kerja ada santunannya. Saya berharap kepada pengurus yang ada di PT Limpah ini bekerja sama dengan perusahaan. Apa yang dikatakan tadi Pak Agus Billy, apa yang dikatakan dari pihak perusahaan, kita jangan lupa, kita harus sadar bahwa kita datang di sini. Saya datang dari Landak ke Ketapang ini untuk apa? Kerja. Untuk mengubah diri hidup saya, ya kan? Benar dah? Bapak-bapak datang dari Polres, bapak-bapak datang dari NTB, datang di sini untuk apa? Tentu adalah untuk mengubah nasib, untuk mengubah nasib kita. Itu yang disampaikan tadi pihak perusahaan. Kita untuk mengubah nasib kita datang ke sini artinya bahwa kita harus berubah. Berkaitan juga dengan pada saat ini musim pandemi, tolong juga jaga kesehatan. Artinya ikuti arahan dari pemerintah itu, pakai masker, cuci tangan, ya.
berkaitan juga dengan ada lagi sekarang lagi heboh ya, yaitu tentang undang-undang yang akan disahkan oleh DPR tentang Omnibus Law. Bapak Ibu semua, ini mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, bapak-bapak yang sudah bekerja 5 tahun atau 10 tahun ke depan, 10 tahun saat ini, ke depan itu tidak ada pesangon lagi Pak. Ya, jadi tidak ada pesangon lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti itu tidak ada lagi istilahnya karyawan tetap di perusahaan tersebut. Itu semua bisa borongan semua. Misalnya Gus Minto Dewa bisa ngambil khusus panen, Gus Minto Dewa lagi atau Agus Billy bisa ngambil untuk misalnya untuk penebasan. Perusahaan tidak ada kaitan lagi kita dengan perusahaan. Makanya hari ini SBSI bersama dengan serikat-serikat buruh yang lain ada di Jakarta untuk menyampaikan di DPR itu agar jangan disahkan undang-undang ini. Puncaknya itu nanti tanggal 8. Kebetulan besok juga saya itu diundang oleh Kapolres, oleh Dandim dan juga oleh Dinas Tenaga Kerja untuk membicarakan itu. Tetapi saya berharap dengan bapak-bapak ibu semua, mari kita bersama-sama satu bahasa di Facebook tersebut, tolak undang-undang tersebut. Ya, tolak undang-undang tersebut karena itu ada sangat mengerdilkan, sangat menindas pada pekerja kembali ya. Sekarang bapak-bapak yang sudah bekerja 10 tahun, tapi nanti ketika berhenti itu tidak ada pesangon Pak. Ketika bapak harus ada pesangon, itu tidak ada pesangon ya. Ini perlu saya sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, HGU nanti itu, HGU yang sekarang adalah 35 tahun, nanti itu 90 tahun Pak. Berapa generasi kita baru tahu 90 tahun itu ya, 90 tahun. Jadi kenapa ini saya sampaikan, supaya para pekerja ini paham apa itu yang dimaksud dengan undang-undang Omnibus Law yang akan disahkan pada tanggal 8 tersebut ya. SBSI seluruh Kalimantan Barat menolak undang-undang tersebut karena SBSI ini 14 kabupaten dengan 2 kota sudah terbentuk semua menolak undang-undang tersebut untuk disahkan. Tetapi apalah artinya hanya kami yang menolak itu, sementara kawan-kawan yang bekerja yang akan berhubungan langsung nanti dengan undang-undang tersebut tidak menolak. Apalah artinya? Betul. Bersedia tidak untuk menolak undang-undang tersebut? Bersedia. Makanya nanti dibuat di Facebook, kami para buruh Kabupaten Ketapang di bawah pimpinan SBSI Kabupaten menolak undang-undang Omnibus Law yang akan disahkan tersebut ya. Ini pesan saya supaya paham sekali lagi bahwa kita ini harus kompak, tulus, kompak, mekanisme dan swadaya, sehingga kita merupakan suatu proses kekuatan kita. Ibaratkan kita ini kalau sapu lidi itu, kalau satu itu tidak bisa untuk membersihkan ya kan, bisa patah. Tapi kalau sapu lidi itu sudah ada 1000 batang atau 100 batang bisa untuk membersihkan. Kan seperti itu. Kalau dia semakin besar susah juga dipegang. Iya kan? Artinya bahwa kita ini semakin kompak, semakin kuat dan semakin bersatu. Kita berterima kasih di PT LIPA ini dapat memberikan ruang, dapat memberikan suatu kebebasan untuk berserikat, untuk membangun bersama. Dalam hal ini perusahaan sangat diuntungkan Pak kalau ada serikat buruh ini ya. Di tahun 2025 ya, tahun 2025 bahwa perusahaan itu harus ada serikat buruh. Nanti untuk menandatangani tanda tangan untuk penyaluran CPO tersebut, serikat buruh dilibatkan Pak nanti ya. Nanti ditanya serikat buruh, bagaimana di sini BPJS jalan dah? Kalau serikat buruh bilang tidak jalan Pak, misalnya orang meninggal, kami tidak didaftarkan, tidak bisa, CPO-nya tidak bisa dijual ke luar, ya, dan akan dipertanyakan oleh RSPO dan ISPO. Maka artinya bahwa serikat buruh ini juga sebenarnya lebih banyak menguntungkan perusahaan, ya, karena nanti tahun 2025 akan seperti itu, ya. Nanti untuk mengeluarkan CPO-nya itu harus ada tanda tangan dari serikat pekerja yang ada. Nanti ditanya oleh RSPO dan ISPO-nya, Pak,
di sini bagaimana hak kalian? Misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang haid. Kalau karyawan itu perempuan tuh haid itu 3 hari tidak masuk kerja, misalnya dibayar tak gaji ibu, gaji karyawan kita? Kalau tidak dibayar, misalnya ada bukti dia haid tidak dibayar, itu bisa menjadi satu catatan, ya kan? Inilah artinya bahwa serikat buruh ini sangat juga menguntungkan pihak perusahaan. Belum lagi nanti ada pantauan Eropa, ya, pantauan daripada ILO, organisasi buruh internasional, ya, nanti dipantau oleh ILO bagaimana perusahaan ini tentang hak-hak pekerja, ya. Baik, yang patut juga saya sampaikan bahwa satu-satunya serikat buruh yang ada di Kabupaten Ketapang ini yang nasional, yang sifatnya hierarki, yang duduk di Dewan Pengupahan itu SBSI. Jadi setiap tahun SBSI itu ikut menggodok masalah kenaikan gaji. Gaji tertinggi di Kalimantan Barat ini adalah perjuangan SBSI, 2.836.000 sekian-sekian, yang paling tertinggi di Kalimantan Barat atas perjuangan SBSI. Kebetulan yang ikut sidang di Dewan Pengupahan tersebut ada Ibu Majidah. Untuk berdiri Ibu Majidah. Ini ibu ini yang memperjuangkan hak-hak ibu, hak bapak ibu semua yang ada di Kabupaten Ketapang ini untuk memperjuangkan upah. Namanya Dewan Pengupahan Kabupaten Ketapang. Kebetulan ibu ini yang saya tunjuk untuk duduk di Dewan Pengupahan. Setiap tahun tersebut digodok untuk tentang upah ini. Kalau tidak salah ini sekitar mungkin minggu kedua, minggu ketiga nanti akan ada rapat lagi Dewan Pengupahan untuk penentuan gaji tahun 2021. Ya, maka Bapak Ibu semua bangga dengan SBSI. SBSI memperjuangkan tentang upah, belum lagi memperjuangkan tentang BPJS Ketenagakerjaan. Tapi saya yakin kalau di PT Limpah ini rata-rata 99% bahkan 100% karyawannya sudah ada BPJS Ketenagakerjaan, ya. Tetapi kalau yang belum dapat itu adalah datanya tidak valid. Nanti kalau yang belum dapat itu dikoordinasikan dengan pihak perusahaan, nanti datanya namanya bisa diubah di catatan sipil, ya, supaya kalau ada bantuan-bantuan ke depan, bantuan pemerintah misalnya tahun 2021 nanti ke depan tidak ada masalah lagi. Jangan masalah ini selamanya kita diam, nanti tahun depan Pak aku tidak dapat, tahun kemarin tidak dapat, ini tahun ini tidak dapat, mana tahu ada bantuan pemerintah lagi, ya kan? Lebih baiknya pada saat ini oke, tahun ini tidak dapat, tapi datanya harus dibicarakan dengan perusahaan, disampaikan DNKK-nya. Itu yang tadi, jangan berbeda dia namanya, ya. Ini yang saya pesan karena ini sangat bermanfaat. Sudah tak sehaluan lagi, terlalu dalam jurang berpisah, kasih sudah berakhir di sini saja.